Acara ini didukung oleh peserta berikutnya, peserta nomor 12 dari SMP IT Baitul Quran Al-Zahra Magetan, Ashifa Raihana Maheswari. Acara ini didukung oleh sebagai entrepreneur, perjalanan ke tempat usaha merupakan langkah penting menuju kesuksesan. Dan sebagai ibu, perjalanan bersama anak adalah momen mengantarkannya meraih prestasi. Yamaha Filano, stay classy and easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahwati ya ihwani. Assalamualaikum ya muslimin ya muslimat. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa membawa berkat. Jika engkau umat Muhammad, jawab salamku dengan penuh semangat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Festival Dai Cilik 2025 yang adil dan bijaksana, yang terhormat segenap panitia yang telah berkontribusi, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada acara yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-temanku yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan diri, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata yang saya patah-patah menjadi sebuah makna dengan tema menggali nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian bertanya, mengapa Allah menurunkan begitu banyak kisah Nabi dalam Al-Quran? Lalu apakah kita sebagai seorang muslim hanya melupakannya begitu saja? Astagfirullahaladzim. Sungguh Allah berfirman pada Quran surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibrah lil ulil albab. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah menurunkan kisah-kisah Nabi agar kita dapat mengambil pelajaran, menjadikannya sebagai peta kehidupan serta sebagai energi spiritual yang tak pernah ada habisnya. Tapi dari kisah-kisah Nabi, nilai kehidupan apa sih yang bisa kita gali? Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 kisah Nabi beserta nilai kehidupan yang dapat kita gali dan kita lakukan secara nyata. Kisah yang pertama, sama seperti manusia yang Allah ciptakan pertama kali di dunia, yang Allah turunkan pertama kali di dunia, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Dari kisahnya kita belajar tak ada satupun manusia yang tak pernah luput dari kesalahan sekecil apapun. Sama seperti kisahnya ketika beliau memakan buah terlarang. Apakah beliau menyalahkan orang lain? Tidak, beliau tidak menyalahkan siapapun, melainkan langsung memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dari kisah ini kita belajar arti keikhlasan dan kepuasan total. Kisah yang kedua yaitu menuju pada kisah manusia yang sering dijuluki dengan bapak para nabi. Ada yang tahu siapa? Nabi Ibrahim. Nih aku kasih tahu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan saja ketika kita ada di posisi beliau, betapa sedih, gundahnya hati kita karena bingung harus memilih mengikuti perintah dari Sang Pencipta atau mengikuti isi hati kita. Tapi beliau berbeda. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dari kisah ini kita belajar arti keikhlasan dan kepasrahan total. Sama seperti manusia yang terkadang diuji dengan kegagalan atau bahkan kehilangan. Tapi ketika kita sabar, insya Allah akan digantikan dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Memasuki kisah yang terakhir, ada yang tahu siapa? Tidak. Kita masuk ke puncak acuan umat muslim sebagai penyempurna umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dalam kehidupannya, mulai dari beliau lahir hingga beliau wafat. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, inilah yang menjadikan beliau sebagai puncaknya para nabi. Bagaimana tidak, beliau adalah satu-satunya manusia yang memiliki gelar Al-Amin dan 20 gelar baik lainnya. Teman-temanku yang berbahagia, dari kisah-kisah Nabi tadi bukan hanya sekedar sejarah dunia yang tertulis, bukan pula hanya sekedar pelajaran agama di sekolah, bahkan bukan hanya sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan sebagai kompas kehidupan kita sebagai umat muslim yang akan terus terpakai. Hadirin yang berbahagia, kita ini generasi penerus. Kita tidak diminta untuk membangun bahtera raksasa seperti Nabi Nuh, bukan pula melawan Fir'aun yang kejam seperti Nabi Musa. Tugas kita hari ini adalah menggali kisah Nabi dan melakukan secara nyata. Jadi mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang cerdas akalnya, mulia akhlaknya, tetapi tetap tinggi adabnya dengan meneladani kisah para nabi. Hadirin yang berbahagia, saya rasa sudah cukup yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sungguh indah si burung merpati. Burung gelatik makan pepaya. Ambil yang baik, buang yang tak berarti. Asyik cantik, pamit dulu ya. Undur makola, wala tandur mankola, wala tansai mankola. Akhirah, syukran wa afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh Siapa kita? Siswi-siswi BKM. Siapa kita? Siswi-siswi BKM. Tunjukkan aksimu. Kami ini siswi-siswi BKM. Siap untuk dukung Ashifa di sini. Ayo Ashifa semangat, semangat untuk berjuang, berjuang agar bisa jadi pemenang. Pidato itu bukan sembarang bicara, butuh logika dan rasa bersahaja. Ayo dukung Ashifa luar biasa, agar sekolah bisa jadi juara. Dari hati bicara, dari semangat juara, Ashifa luar biasa. acara ini didukung oleh